Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Aduh, sorry ya, baru bisa jumpa lagi ya. Ya sibuk, lagi sibuk-sibuk mudik nih. Oke, kita akan coba belajar lagi ya. Belajar santai ya. Sekali lagi, DC selalu mengingatkan ya, trading sehat. Jangan lupa pesan 5 DC ya. Oke. Oke. Ini kita analisa dulu ya. Ya, santai. Oke. Resisten ada di sini satu. Oke. Di sini, di sini. Oke. Oke. 5 menit ada rejection ya. Penolakan yang terkonfirmasi ya. Oke. Penolakan yang terkonfirmasi, harga terendah sempat dicapai. Membawa informasi turun. Oke. Nah, ini Bang. Nah, ini nih. Nah, ini penolakan-penolakan nih butuh konfirmasi nih Bang. Konfirmasinya apa? Jika hijau kita bisa membidik buy. Ya. Udah jelas naik. Jika dia merah, dia akan tuh turun. Udah jelas turun itu. Ya. Udah jelas tuh. Bentar Bang. Santai aja. Sorry ya yang di bawah yang ada komentar-komentar, saya tidak bisa membalas ya. Satu persatu. Aduh, Kimbe mah jadi kayak gini ya, Southwest ya. Belum cukup nih konfirmasinya nih Bang. Ini kalau di 5 menitnya jadi doji nih. Lagi membentuk dia. Lagi menjawab sumbu. Ya. Ini yang bikin malas kayak gini nih ya. Ini tertahan di sini nih. Ya, tertahan ya, Bang. Tapi kalau untuk konfirmasi daripada penolakan sih dia akan turun ya. Ya kita tunggulah, jangan buru-buru. Oh iya, ini ada yang request katanya ya. Bang misalnya kan, nah misalnya kan 1 menit nih. Kan tren lagi mau naik ya. 5 menit misalnya. Jadi kita kembali 1 menitnya harus cari support Bang. Iya. Jika tidak digagalkan oleh penolakan. Jika di 1 menitnya ada tanda-tanda rejection ya, analisa teknikal kita di 5 menit naik, kembali ke 1 menit cari support, itu dibatalkan oleh penolakan. Ya harus pandai-pandai, makanya belajarnya tuh harus full ya. Belajar gimana FTT dan reversal, tapi sebelum ke FTT belajar dulu reversal gitu. 5 menit tren lagi naik, kita kembali ke 1 menit memanfaatkan support. Betul, jika tidak ada penolakan, jangan asal-asal. Oke kan, betul kan, di 5 menitnya ada. Nah, jadinya kimbe kayak gini kan gitu. Nah, betul, kalau kita tadi OP di sini saya bilang tadi ya, ini dua ini adalah kuat, ini permintaan penolakan, konfirmasinya di sini apa. Kalau ini jadi hijau saya akan OP buy misalnya. Jika dia merah OP sell. Nah, jika kita OP di sini profit ya di sini ya. Pasti ya pasti. Kenapa nggak OP Bang? Saya ragu dengan close price-nya ini. Karena kenapa? Ada harga terendah. Ya.
Tapi kalau kita membidik OP 2 menit ya masuk. Tapi daripada kita cari aman. Ya. Ya. Pendukung lain apa? Awal periode ya. Nah, minta turun. Di sini lahir resisten. Ya. Resisten sempurna, Bang, sempurna. Ini turun. Ya, saya selalu mempertimbangkan. Nah, tengok nih, sekali lagi ya, seperti yang saya bilang tadi. Pasti tergantung daripada konfirmasinya. Ini kan 2 tadi sebelumnya ya. Tergantung ya. Kalau dia jadi hijau, saya OP-nya nge-buy misalnya. Jika jadinya merah akan nge-sell gitu kan. Ternyata yang terjadi apa? Merah kan. Berarti ini udah terkonfirmasi. Kita bisa membidik sini sell. Nah, ya. 1 2 3 menit masuk, 2 menit masuk. Si merah ini konfirmasi daripada penolakan ini. Berhubung close price-nya nggak ngalahkan support, saya belum berani. Karena kenapa? Ada harga terendah nih sumbu hijau itu. Ya, tengok hasilnya. Meleleh kan? Iya, sudah aku bilang. Tapi saya masih ragu. Tapi misalkan close price merah ini udah ngalahkan support ini, walaupun nggak nembus sumbu ini, ya udah saya hajar. Saya lebih kokoh lagi gitu. Itu cara analisanya. Halus banget, Bang ya. Ya iyalah, halus lah. Jangan diburu-buru. Oke, kita teknikal lagi. Sideways-nya sudah dikonfirmasi oleh ini. Oke, turun ya. Tengok dulu, Bang, jangan buru-buru. Nah, ini kan sideways. Ya. Ini ada yang bilang, "Bang, coba OP dong di area zebra sideways." Gila itu namanya. Request yang nggak betul. Itu namanya tuh tulang tuh. Ngapain kita cari tulang? Ya, maaf Bang ya. Nah, ini kan udah jadi support lagi. Kan nggak mungkin kita langsung OP sell, Bang. Udah dapat support. OP buy, Bang. Belum tentu juga. Masa enggaknya support ini pendukung untuk naik gitu. Ya. Gitu ya. Paham? Jadi jangan salah-salah ya. Support tuh fungsinya untuk apa? Ini udah tahu misalnya, ini udah tahu ada support. Abang OP-nya nge-sell. Aduh. Belajar dulu deh, Bang. Ngapain buang-buang duit? Ada support itu OP-nya nge-buy. Tapi jika ada tim pembatalan harga malah nge-sell, itu namanya pembatalan harga. Paham ya? Jangan semua candle dibidik. Beko awak tak kicuah dinandarang. Nah, kayak gini. Nah, ini udah lahir support. Lahir resisten. Ada area sideways. Yang kayak gini nih jangan abang bidik. Ya udah tinggalkan ataupun santai dulu gitu. Tengok pergerakannya, jangan buru-buru gitu. Ya. Kalau tadi saya bidikan saya sudah betul sebenarnya di sini ya. Pendukungnya apa nih? Aduh, jaringannya terbang ya. Ya. Aduh, malah ada gap kayak gini lah. Sorry bang, jaringan ya. Gak apa-apa, ini yang penting kita teori-teori dulu ya. Nah, di sini penolakan tergantung konfirmasinya ini kita bisa membidik sell. Berhubung close price-nya nggak mendukung, tadi saya nggak masuk gitu ya. Oke, di 5 menitnya tengok udah ngacak. Bang, lama betul OP-nya, Bang. Ya, ngapain buru-buru, Bang? Ya. Oke. Ingat pesan DC. 5 pesan DC itu apa? Yang pertama fokus.
jangan rakus. Yang kedua apa ya, bagi sesinya. Misal pagi dapat 2 profit, tutup market. Siangnya dapat 2 profit, tutup. Sorenya misal 2 loss, tutup juga HP-nya. Lanjut ke malamnya dapat 2 profit. Nah, coba diputar ya. Nah, yang ketiga apa, hindari konven brutal, maksimal hanya 1 kali ya. Jangan ngikutin orang-orang yang gak jelas konven sampai 8-10 kali, itu namanya penjerumusan ya. Gak percaya silahkan sendiri tes, kalau nggak jadi gembel. Saya bilang apa adanya bang. Yang keempat apa, parlay lah yang sehat. Boleh parlay maksimal level 3. Jika sudah dapat level 3, balik lagi ke dasar, ulangin lagi. Kalau udah level 10 dan 11, itu ciri-ciri orang rakus. Tapi orang ada yang bisa bang, iya bisa ya. Yang nggak bisa gimana? Itu kan yang bisanya aja dikasih, yang gagalnya berapa kali coba. Itu nggak sehat itu. Yang kelima apa, deposit secukupnya, WD lah sewajarnya. Jika abang sudah memahami pesan 5DC ini, abang itu udah trader sehat namanya. Keluar daripada 5 ini itu udah nggak sehat abang. Belum ada yang sukses ya jika parlay brutal dan konven yang nggak jelas, ngawur ya. Trading tuh sehat, jangan ikutin orang-orang yang gak betul. Sayangi uang, sayangi duit, sayangi bini. Oke. Aduh, betul ya, kekuatan turunnya di sini tadi ya. Ini yang penyebab turun nih. Oke. Nah, oke, saya sudah mendapatkan poin. Sudah mendapatkan poin. Resisten jadi resisten. Oke. Oke. Nah, saya akan memanfaatkan momen rejection bang. Sekali bidik aja bang. Ini malam ini auranya tuh agak mistis. Malah turun. Oke, boleh. Kalau Anda turun, saya ngambil titik idealnya. Oke. 2. Nah, makin naik bang, makin bagus. Ntar. Ya udah, apa tidak cukup ya? Nggak mau naik lagi dia. Oh, masih naik. Ntar. Masih di nominal 12 ya. Oke. Oh, ini masih lari bang. Udah deh ya. Ya udah ya. Ini yang satu ini bang, nggak sedap sebenarnya saya bang. Udahlah ya. Kalau dia loss, saya di sini udah profit, pasti profit. Tapi tetap profit ya. Jika yang di sini loss, saya yang ini bang nggak yakin bang. Saya yakinnya yang di sini bang. Tapi kalau di sini hijau, nah ini udah hijau, nah ini bisa-bisa dua-dua ini profit nih bang. Oke, sempurna banget, pas. Karena kenapa? Sumbu yang di sini udah terjawab di sini. Ya udah, yang 2 ini pasti akan turun. Nggak percaya, tengoklah. Ya, nggak juga lah bang. Namanya teknikal ya. Yang jelas, saya tidak mengharapkan di sini. Ya, saya tetap mengharapkan profitnya di sini. Jika yang ini loss, saya tetap profit di sini ya. Habis itu udah tinggalkan gitu. Bang, alasannya OP apa bang? Ya, saya mendapatkan momen namanya di sini
reversal. Penolakan yang terkonfirmasi. Nah, mana konfirmasinya? Sama ini, informasinya turun gitu ya, seperti yang di sini tadi gitu. Mana di sini tadi ya gitu ya. Nah kan tipis sekali kan, nah tipis ya, nah jadinya loss kan. Ya udah nggak apa-apa, jangan panik bang. Yang jelas saya sudah bilang tadi. Bentar bang ya, aduh kimbe sinyalnya nih. Udah gininya dulu dah. Sudah saya pastikan kalau di sini ada hijau, ya udah jelas ini pasti akan merah dua ini. Karena kenapa? Penolakan di sini, kenaikan ini udah dijawab di sini gitu. Paham bang ya? Bentar bang. Ini jaringannya nih macam jelas sekali ya bang. Nah. Ya bang ya, paham ya maksud saya? Ya. Ya. Paham ya? Nah, si hijau ini ya jawaban dari apa penolakan di sini, permintaan naik harga di sini. Alhamdulillah kan. Nah, ya pas ya. Nah misal hijaunya tadi keluarnya yang di sini ya kan, ya di sini tetap akan merah bang gitu. Nah ini adalah salah satu tim pembatalan harga. Oke saya kecilin dulu ya. Nah ini kita bisa membidik bang, sell ya. Tapi resiko bang, resikonya kenapa bang? Nah di sini kita udah mendekati area support. Nah ini saya contohkan tim pembatalan harga. Mana yang dikatakan pembatalan harga? Nah tapi rawan bang ya. Nah jangan berdagang di area support. Nah ini sudah terindikasi ataupun terdeteksi sebagai koreksi. Di sini lahir support, di sini lahir resisten ya. Ya cuma apa ini informasinya naik, maaf iya ini turun ya. Cuman apa di sini udah ada area support, makanya berdagangnya resiko. Inilah namanya tim pembatalan harga yang akan dibatalkan ya. Paham? Hindari berdagang di area SNR. Paham ya? Walaupun kita sudah mendapatkan momen, tapi resikonya apa di sini? Ya. Ada penawaran harga. Gitu. Paham? Ya. Nah, paham ya? Nah, ini kan udah namanya tim pembatalan harga yang dibatalkan nih. Support resisten, jadi support lagi, ya. Perintah support udah dibatalkan resisten ini dibatalkan lagi oleh support, makanya harga akan ngacak. Pendukung lain apa? Di sini ada support juga, ya, gitu. Paham? Nah ini, tergantung. Nah ini kan support ya. Oke, ini kan saya akan contohkan. Nah inilah napas kehidupan dia bang. Inilah titik terangnya kemana arah akan harga. Harga akan bergerak. Tergantung konfirmasi daripada ini bang. Ya, daripada ini. Apa jadinya dia? Oke, saya contohkan lagi. Ya, saya contohkan lagi bang. Tapi nanti ada profit tadi ya, ada cukup, hargain ya. Sebentar. Oke, bagus. Nah kita telat ya kopinya ya. Ntar kopinya di sini tadi. Nah di sini. Oke, kita sell. Oke, pas titik ideal. Nah ini udah cukup aja bang. Ini kan sebagai contoh gitu ya, contoh. Jadi contoh apa bang? Nah, kenapa OP sell gitu ya. Nah di sini bang, harga tren memang lagi turun ya. Support. Nah ini resisten. Inilah napas dia bang ya, tidak bisa lebih resisten,
Tidak bisa, udah jelas tuh harga akan turun, akan jatuh lagi bang. Nah konfirmasinya mana ini, pendukung konfirmasinya ini, tapi informasinya naik sumbu sama panjang. Jika dia akan lahir hijau-hijau dulu itu wajar ya. Ini namanya dia retrace ya, dia mencari kekuatan resisten lagi untuk mendongkrak lebih turun. Paham? Tak paham tak tahu bilang bang ya. Nah gitu bang cara analisanya pelan-pelan tuh ya. Jika kita udah membidik benar, profit udah tutup gitu bang ya, jangan dipaksakan. Nah titik idealnya di mana OP-nya tadi, di sini ya. Nah ini kan udah telat tadi. Nah kita tengok kalau titik idealnya di atas gitu. Begitu pergantian candle langsung bidik, ataupun nunggu naik dulu baru bidik, itu lebih bagus gitu ya. Kalau di sini keluar hijau satu itu wajar ya, itu udah wajar. Itu namanya penawaran supply and demand-nya ya, penawaran dari harga bawah yang pernah untuk mengikuti meminta naik ya. Gitu bang ya, paham ya. Nah, cuma sakitnya apa gitu, naiknya di sini gitu. Naiknya di situ ya gitu. Tapi kalau untuk technical analisanya betul bang kan, harga akan turun kan. Iya harga akan turun ya, harga akan turun. Paham? Dari mana perintah turun? Ya ini di sini tadi. Kan saya bilang ini napasnya ini. Nyawanya apa? Tanda-tanda kehidupannya tuh di mana? Di doji ini tadi, ya. Ya. Kan di situ. Nyawanya saya bilang tadi. Ya. Paham ya? Paham ya? Oke, yang bawah loss ya. Nah, sesuai permintaan ya. Yang bawah loss, yang sini profit. Karena kenapa bawah loss? Kan sudah saya bilang tadi telat, harusnya dia di atas gitu. Tapi yang teknikalnya bener nggak bang? Ya bener gitu. Walaupun dia akan turun lagi gitu. Kan sudah saya bilang tadi, jika dia naik hijau di sini itu wajar, karena dia permintaan harga di sini. Ada yang minta naik harga, baru dia akan turun. Tengok hasilnya akan anjlok. Ya. Apalagi ini udah ada penolakan, nggak sanggup ngeberi resisten. Jika ini terkonfirmasi merah lagi di sini, ya udah harga akan bablas turun gitu. Ya. Oke, saya ulangi OP pertama. Ya. Yang pertama OP tadi profit di mana saya tadi? Di sini ya. Ya, di sini kan. Ini. Ya, harga turun. Ya. Konfirmasinya mana ini? Membawa informasi turun. Ya. Oke. Paham? Profit saya di mana tadi? Di sini. Ya. Ya. Yang satu loss di sini. Tadi salah, saya tidak mengharapkan sebenarnya, durasinya saya terlampau cepat. Tapi saya mengharapkan tetap di sini. Kan sudah saya bilang jika lahir hijau di sini pasti dua ini akan turun. Udah jelas itu. Oke, lanjut yang ke berikutnya, OP berikutnya di mana? Di sini sudah jadi support. Nah, di sini ada support, ada resisten, Ya, kan sudah saya bilang napasnya yang kan berkali-kali saya bilang tadi. Yang bikin hidup itu mana? Tanda-tanda kehidupan. Ini, doji ini. Ya. Doji ini kenapa? Dia ini adalah penolakan, tidak bisa nembus resisten. Terkonfirmasi ini membawa informasi naik, ya udah harga akan turun. Walaupun dia akan tarik ulur. Tapi sudah jelas ya, dia nggak bisa nembus resisten. Tengok yang dihasilkan bang, anjlok kan. Abang harus tahu gitu. Nah makanya bang ya, gimana mungkin ya kita belajar awal periode kalau abang nggak tahu FTT, apalagi nggak tahu reversal dulu ya.
belajar pun sama-sama ke ke akar-akarnya pun tetap bawa karung aja, nggak bawa duit bang, nggak bawa karung-karung aja. Wajib hukumnya mengetahui reversal dulu baru ke FTT ya bang ya. Nah, oke itu aja ya, sekali lagi ini agak lama ya. Nah, ini berhubung mudik ya, jadi saya lama juga untuk edukasi di grup juga, mohon maaf ya karena perjalanan ya. Sekali lagi ya, pesan DC itu apa, ada 5 ya. 5 pesan DC jangan dilupakan ya. Pertama, fokus jangan rakus. Yang kedua, dibagi sesinya. Yang ketiga, jauhi konvensasi ya, konven maksimal hanya 1 ya, hindari konven brutal. Yang keempat parlay ya, maksimal 3 level, lebih daripada 3 level itu rakus. Yang kelima deposit itu secukupnya bang, WD sewajarnya ya, hargai uang kita dan keluarga kita. Nah jika abang udah mengingat 5 pesan DC ini, berarti abang udah kategori orang yang sehat dalam bertrading. Kalau luar daripada 5 ini, abang berarti itu rakus ya, brutal, arogan, anarkis di dalam trading. Oke itu aja ya, sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata ya. Mungkin ini saja yang saya bisa bagi untuk malam hari ini, lebih dan kurang mohon maaf ya. Minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin menjelang lebaran ya. Mungkin edukasi saya tutup sejenak ya. Oke itu aja dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.